Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat media tanam yang tentunya sehat, subur, bebas penyakit. Jadi cara membuat media tanam, pertama-tama kita siapkan dulu tanah yang ingin kita jadikan media tanam. Tanah yang saya ambil ini tanah yang sisa pembakaran ya kawan-kawan. Tanah sisa pembakaran ini ada beberapa titik di halaman rumah saya, sekitar 3 titik, dan kemudian media tanam di depan rumah saya juga ada media tanam yang sedikit berpasir. Jadi saya campur media tanam bekas pembakaran dengan media tanam yang sedikit berpasir, sehingga media tanam yang kita harapkan nanti itu lebih gembur, subur, dan kemudian dia lebih tinggi kadar unsur haranya. Nah, ini media tanam atau tanah yang ingin dijadikan media tanam di posisinya di samping rumah ya, titik ketiga dari 4 titik sisa pembakaran sampah ya kawan-kawan. Jadi dia tinggi silika, tinggi karbon, kemudian pH-nya cukup lebih tinggi ya kawan-kawan. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari media tanam atau tanah yang dihasilkan dari bekas pembakaran, seperti kadar karbon yang tinggi sehingga mikroba lebih bagus dalam pertumbuhan, kadar silika yang tinggi sehingga benih yang kita semai itu lebih kuat atau kokoh, dan tentunya pH tanah yang lebih normal atau lebih tinggi dengan kadar kandungan yang lebih beragam pula ya kawan-kawan. Kemudian selain tanah yang sisa pembakaran dan tanah di halaman rumah yang sedikit berpasir, saya juga campurkan dengan pupuk kandang bikinan sendiri ya kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang pengen melihat bagaimana cara membuat pupuk kandang, kawan-kawan bisa lihat pada rekomendasi video bagian atas video ini. Jadi perbandingan untuk tanah sisa pembakaran sama pupuk kandangnya itu 2:1 ya kawan-kawan. Jadi 2 pupuk kandangnya, kemudian tanah sisa pembakarannya itu 1 bagian. Jadi 2 ember pupuk kandang, 1 ember tanah, kemudian kita campur secara merata ya, biar lebih homogen. Nah, setelah pencampuran selesai, kita masukkan dalam potret atau media semai, alat media semai ya kawan-kawan. Jadi untuk mendapatkan tanah yang lebih halus atau media tanam yang lebih halus, sebaiknya kawan-kawan ayak dulu tanah yang kita ambil ya, supaya medianya lebih halus dan gembur. Kemudian jika kawan-kawan menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos, sebaiknya diusahakan difermentasi dulu atau dikomposer. Jadi pupuk kandang yang saya gunakan itu sudah siap pakai ya, atau sudah dalam keadaan terdekomposisi ya kawan-kawan, atau sudah difermentasi, sehingga tidak masalah penggunaan dalam keadaan banyak ya kawan-kawan. Jadi saya cukup banyak menggunakan pupuk kandang ya, karena pupuk kandang yang saya gunakan itu 2 ember, kemudian tanahnya cuma 1 ember, jadi 2:1. Jadi alat media semai yang saya gunakan itu menggunakan potret ya kawan-kawan. Potret ini cukup kecil ya, sehingga saya khawatir juga pertumbuhan bibit cabai yang ingin saya tanam tidak
optimal dalam pertumbuhan ya kawan-kawan, sehingga saya membuat media tanamnya itu lebih gembur ya kawan-kawan, sehingga perakaran bisa lebih leluasa karena lubang potret yang kecil, sehingga membutuhkan media tanam atau tanah yang lebih gembur. Setelah semua media tanam yang kita atau media semai ya kawan-kawan, media semai yang kita campur secara merata dengan tanah dan pupuk kandang, kita masukkan di potret. Setelah masuk di potret, kita fermentasi ulang ya kawan-kawan, baik menggunakan trichoderma, M4 ataupun beberapa jenis bahan pengurai yang bisa kawan-kawan gunakan ya. Jadi ini tampilannya ya kawan-kawan di dalam sungkup semai atau rumah pembibitan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin juga melihat bagaimana cara membuat sungkup pembibitan atau rumah pembibitan, kawan-kawan bisa melihat pada rekomendasi video bagian atas video ini. Nah, ini pencampuran yang kedua ya, karena media semai yang kita buat yang tadi itu belum cukup, sehingga kita butuh penambahan media semai. Nah, untuk memproses atau memfermentasikan media semai, saya menggunakan M4, kemudian gula, kemudian ada 2 botol POC yang berbeda merek ya kawan-kawan. M4 saya gunakan 3 tutup botol, kemudian gula merahnya saya gunakan cukup 1 sendok makan ya kawan-kawan, dan POC yang 2 botol ini saya gunakan masing-masing 3 tutup botol. Nah, kenapa saya menggunakan POC yang berbeda? Karena POC ini dia lebih banyak kandungannya ya kawan-kawan, baik itu asam amino, mikroba pengurai, kemudian trichoderma juga termasuk, sehingga dalam proses fermentasi lebih beragam mikroba yang bekerja ya kawan-kawan. Selain daripada lebih beragam mikroba yang bekerja, dia juga mampu meningkatkan kadar unsur hara dalam media semai atau media tanam, karena POC ini sudah mengandung unsur hara. Jadi media tanam yang sedikit kadar unsur haranya kita tambahkan dengan POC, sehingga kadar unsur hara dalam media semai atau media tanam itu lebih bertambah. Kemudian untuk antisipasi penyakit kayak semacam dumping off atau rubah semai, kita gunakan trichoderma. Kebetulan POC ini mengandung trichoderma. Untuk mengurai bahan organik yang belum siap serap menjadi siap serap, kita menggunakan M4 sebagai bahan pengurai. Setelah kita aduk seperti ini, kita siram ke media semai. Setelah kita siram ke media semai, kita tutup dengan menggunakan plastik mulsa ya, supaya suhunya lebih tinggi ya, lebih panas, sehingga proses penguraian itu berjalan. Kawan-kawan bisa diamkan selama 1 minggu kurang lebih, bisa langsung tanam juga ya kawan-kawan. Ketika kawan-kawan bibitnya sudah siap semai, ya bisa langsung disemaikan di dalam potret. Oke, cukup sekian barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalam.